Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Temanku, puji dan syukur hanya kepada Allah Ta'ala yang pantas kita puja dan kita puji. Berkat rahmat dan sayang kita masih diberikan nafas sehingga kita dapat menikmati kehidupan. Limpahan rahmat dan salam semoga senantiasa dicurahkan kepada manusia teladan dengan masal untuk salawat. Kita bersyukur berkat perjuangannya menyiarkan ajaran Islam sehingga kita dapat merasakan bagaimana baik dan manisnya ajaran Islam itu. Teman, pada saat ini kita coba berbincang tentang pentingnya kesabaran dalam kehidupan. Sabar dapat dibagi kepada beberapa bagian. Pertama, as-sabru fil ibadah. Kedua, as-sabru fil jihad. As-sabru fil ibadah adalah sabar dalam beribadah. Dan as-sabru fil jihad, sabar dalam perjuangan. Kemudian as-sabru anid dunia, sabar dalam menghadapi kehidupan dunia ini. Kemudian as-sabru anil maksiyah, sabar dalam menghadapi maksiat. Yang kelima, sabar as-sabru anil musibah, sabar dalam menimpa musibah. Temanku, kita akan kaji satu-satu. Sabar dalam beribadah, as-sabru fil ibadah. Dalam beribadah kita perlu mempunyai kesabaran karena banyak aktivitas yang kita lakukan tanpa bisa mengendalikan diri, tanpa bisa mengawas diri. Kita akan bisa terhanyut oleh segala aktivitas atau rutinitas pekerjaan kita. Contohnya dalam pelaksanaan sholat 5 waktu. Kadang-kadang kita sering melalai. Halnya kalau ada acara pernikahan karena kesibukan, sampai-sampai sholat kita molor, tidak tepat waktu. Kemudian di saat kita sholat, kita perlu dituntut bisa mengendalikan diri, dituntut untuk sabar. Kenapa? Karena dalam sholat banyak sekali godaan-godaan. Hanya entah berapa persen yang kita betul-betul khusyuk dalam melaksanakan sholat tersebut. Kadang-kadang teringat kepada pekerjaan kita yang belum kelar, atau kita baru sedang memasak sesuatu, sedang menggoreng sesuatu, takut akan hangus gorengannya, atau pikiran kita berbelah-belah, karena apa? Karena hal-hal duniawi tidak bisa kita lepaskan. Itu menyebabkan kita tidak khusyuk dalam sholat. Kemudian yang paling pentingnya dalam sholat, kita tidak mengerti apa yang kita baca. Itu membuat kita tidak khusyuk. Jadi sehingga kita tidak bisa mengendalikan diri. Pikiran kita bisa kesana kesini. Kita bisa hanya beberapa persen mengingat Allah. Nah, jadi perlu sekali kendali diri dalam melaksanakan ibadah. Kita ingat kita sedang melaksanakan sholat, kita berhadapan dengan Allah. Jadi kita tidak boleh pikiran kita kemana-mana, kita fokus
pada satu titik, hanya Allah yang kita sembah. Jadi di sini Buya Hamka pernah berkata bahwa sabar adalah merupakan tali kekang daripada pengumbaran akal pikiran yang liar dan binar. Liar dan binar. Jadi orang-orang yang sabar, dia mempunyai tali kekang ya, dari akal pikiran yang tidak lurus, yang pergi kemana-mana. Ya. Seperti halnya tali kekang kalau kita naik bendi, ya, yang dimana di bendi itu kudanya itu ada tali kekang. Andaikan kalau tali kekang kuda bendi ini tidak ada, kita sudah jelas akan terpanting atau terjatuh ya, ke arah yang tidak kita ketahui. Bisa saja masuk jurang, kalau kita jalan arah ke jurang, bisa saja pas ke laut kalau kita di tepi pantai ya. Nah, begitulah pentingnya tali kekang ini. Ya. Jadi sabar itu sangat penting, karena sabar itu adalah kendali diri atau bisa menahan diri dari perbuatan yang tidak disukai Allah. Kemudian Buya Hamka mengatakan sabar merupakan tali kekang daripada nafsu angkara murka. Jadi nafsu kita ini selalu membawa kita untuk berbuat hal-hal yang tidak baik. Nah, pentingnya kesabaran, dan kesabaran itu tentunya basic agama. Orang yang sabar itu adalah orang yang mempunyai keimanan yang kuat. Itu makanya dia mempunyai sifat sabar. Karena dalam iman itu ada tahapan-tahapan atau proses ya, pelaksanaan ibadah secara rutin ya, sehingga dia mempunyai pribadi yang sabar, yang kuat, yang tahan uji. Jadi orang yang mempunyai tali kekang, orang yang sabar, dia akan bisa menahan hawa nafsu dari hawa nafsu angkara murka, apakah emosi ya, atau egois ya, atau kemarahan, atau hal-hal yang negatif ya. Jadi kita perlu mempunyai sifat sabar agar kita selamat dunia dari karena Allah sangat mencintai orang-orang yang sabar. Kemudian Buya Hamka mengatakan sabar adalah merupakan tali kekang daripada hawa nafsu yang keji dan biadab. Nah, jadi tali kekang kesabaran itu buat tali kekang daripada hawa nafsu yang keji dan biadab. Jadi hawa nafsu itu selalu membawa kepada kemaksiatan. Selalu ingin kita berbuat yang keji, berbuat hal-hal yang tidak senonoh. Jadi kalau kita berbuat yang tidak senonoh, tentu kita tidak termasuk orang-orang yang beradab. Kebalikan dalam orang yang beradab adalah seperti orang-orang yang tidak punya moral dan biadab, bisa-bisa melakukan hal-hal yang tidak senonoh ya. Banyak kita lihat sekarang ya, anak-anak ya, yang masih usia kecil ya, yang sebelum remaja diperkosa oleh banyak laki-laki ya. Dan banyak kejadian misalnya orang adanya ikatan percintaan wanita dan pria membuat mereka saling jatuh cinta, sehingga mereka mudah melakukan maksiat ya, melakukan perbuatan zina yang dilarang Allah, padahal mereka belum melaksanakan akad dari pernikahan. Inilah pentingnya kesabaran ya, untuk menahan diri dari hawa nafsu yang keji, hawa nafsu yang selalu mengarahkan kita untuk berbuat yang jahat, yang dimurkai Allah, berbuat hal-hal yang tidak disukai Allah. Nah, terutama dalam beribadah kepada Allah, kita perlu mempunyai sifat sabar ini, karena sabar adalah merupakan hal yang sangat disukai Allah. Di dalam surah Al-Baqarah Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
walanabluwannakum bisyai'in faruddu ilallah walanabluwannakum bisyai'in khawfi wal ju'i minaqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin allazina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika lahum salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadin. Yang artinya aku coba kalian, aku uji kalian dengan bermacam-macam cobaan dan ujian berupa ketakutan, kelaparan, kehilangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Maka berilah kepada kabar gembira ini kepada orang-orang yang sabar. Mereka mengatakan, sesungguhnya kami adalah kepunyaan Allah dan kepadanya lah tempat kami kembali. Teman, Allah telah wanti-wanti untuk menguji kita karena Ia ingin tahu apakah hambanya itu betul-betul beriman dan bertakwa kepadanya atau tidak. Seperti halnya seorang untuk menguji seseorang emas atau peraknya sesuatu perlu diuji apakah itu emas murni, apakah itu perak, apakah ia merupakan emas tasik. Nah, begitu juga manusia diuji. Ujian itu membuat apabila kita sabar, kita akan naik ke tingkat yang lebih baik. Kembali kita kepada sabar dalam beribadah. Nah, dalam beribadah kita perlu kesabaran. Ingatlah selalu bahwa manusia dan jin diciptakan Allah untuk mengabdi kepadanya. Salah satu pengabdian yang paling mulia adalah melaksanakan ibadah, utama ibadah sholat. Nah, dalam sholat kita selalu diuji, selalu digoda dengan kegiatan-kegiatan kita sehari-hari. Jadi kita harus punya sifat sabar, bisa menahan diri, bisa khusyuk sehingga kita dapat menahan diri untuk tidak menduakan Allah. Kita fokus kepada menghadapkan diri kepada Allah, berkontemplasi penuh kepada Allah, karena kita dalam sholat adalah berbicara langsung dengan Allah. Jadi sebaiknya untuk lebih meningkatkan kesabaran kita dalam beribadah agar kita tidak digoda oleh iblis dan setan, mari kita belajar untuk mengetahui apa isi daripada bacaan sholat kita agar kita khusyuk. Apabila kita khusyuk, setan, iblis dan jin tidak bisa masuk, sehingga kita fokus kepada Allah. Kita bisa menahan diri untuk tidak berpikir-pikir pada hal-hal yang sifatnya duniawi, karena kita sedang berbicara dengan Allah. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.